ketika Rasulullah menyebutkan ada orang yang saling membunuh, kemudian ada yang terbunuh, ada yang hidup. Kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu masuk ke dalam neraka. Lalu tanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Yang membunuh okeylah masuk ke dalam neraka, yang terbunuh? Nah, karena kata Nabi, yang terbunuh ini dia enggak sempat bunuh saudaranya. Coba kalau dia sempat, dia juga ikut membunuh, maka niatnya ini dihitung oleh Allah karena sama-sama ingin membunuh. Tetapi Qabil dan Habil ceritanya berbeda. Habil tidak akan membunuh saudaranya, walaupun Qabil itu berusaha untuk membunuh saudara kandungnya Habil. Sabilud dumu'i sabilun murih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di As-Shadataku Imam Syafi'i, Abi Siddiqi Official Channel. Jadi sebelumnya kita telah mengkaji kisah Nabi Adam alaihissalam. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengkaji kisah kedua putranya, Habil dan Qabil, yang diambil dari kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kami ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kisah anak Adam ada dalam Al-Quran atau hanya kisah semata? Baik. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 tentang kisah dua anak Adam ini, yaitu Qabil dan Habil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ketika Allah berfirman menginformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka, yaitu orang-orang daripada Bani Israel, Ahlul Kitab, di mana mereka mulai mengarang-arang tentang cerita atau kisah daripada Nabi Adam dan kedua anak Nabi Adam, yang mendekatkan kisah ini kepada kisah yang tidak sebenarnya. Maka Allah berfirman, ceritakan, sampaikan, bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, Naba'a bnai Adam, kisah dua atau berita tentang dua anak Adam, bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Idh qarraba qurbanan, ketika kedua mereka ini mempersembahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqubbila min ahadihima, maka yang diterima salah satu di antara mereka, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima salah satu lagi di antara mereka. Qala, orang yang tidak diterima ini mengatakan kepada yang diterima, la aqtulannak, aku akan benar-benar membunuhmu. Qala, orang ini mengatakan, yang diterima kurbannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang Allah terima hanya dari hambanya yang bertakwa. Maka kisah inilah yang diangkat oleh para ulama menjadi kisah dua anak Adam yang bernama Qabil dan Habil. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama tersebut, akan tetapi para mufassirin, ulama-ulama itu menceritakan kisah ini dengan nama kedua mereka, yaitu Qabil dan Habil. Sebabnya kenapa mereka mempersembahkan kurban di dalam syariat Nabi Adam, karena syariat Nabi Adam ini masih awal-awal penciptaan manusia. Artinya manusia belum banyak. Jadi baru-baru ada beberapa orang, itu pun hanya satu garis keturunan dari Nabi Adam. Sehingga qadarullah memberikan
nikmat kepada Nabi Adam, setiap Siti Hawa itu hamil, itu langsung hamil 2 orang anak, artinya kembar. Sehingga syariat diturunkan kepada Nabi Adam agar bertambahnya jumlah manusia atau anak cucu Adam di muka bumi. Allah jadikan syariat Nabi Adam, setiap di antara 2 orang yang lahir di dalam sekali lahir itu, ya, laki-laki dan perempuan yang lahir. Artinya 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka syariatnya, laki-laki yang lahir pada satu kesempatan ini atau bersamaan ini tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya, tetapi menikah dengan saudaranya yang lahir secara tidak bersamaan atau tidak di dalam satu kandungan. Sehingga di sini ketentuannya adalah, ya, Habil itu dinikahkan dengan Damimah. Habil ini pasangannya adalah Damimah, dan Qabil itu pasangannya adalah Wadi'ah. Ini mereka saling kembar. Jadi hukumnya apa? Kanunnya, syariatnya adalah Habil ini menikah dengan Wadi'ah dan Qabil ini menikah dengan Damimah. Ya, oleh karenanya yang namanya Wadi'ah ini kebetulan saudaranya Qabil yang bersamaan, saudara kembar Qabil itu orangnya cantik. Dan Damimah ini saudaranya Habil, ya mungkin biasa-biasa aja, ya, karena cantik itu relatif, ya, tidak semua orang nampak cantik di mata kita, enggak nampak cantik di mata orang, ya, relatif. Maka Qabil tidak menerima kalau dia dipasangkan, dijodohkan, dinikahkan dengan Damimah, tapi dia ingin bersama saudara kembarannya yaitu Wadi'ah. Sehingga Nabi Adam mengatakan, baik, kalau memang itu permintaanmu, coba kamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu berdua ini dengan cara berkurban. Maka Habil dia adalah seorang pengembala kambing, yaitu hewan ternak, dan Qabil adalah dia orang berkebun, artinya kerjanya itu di kebun dengan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Sehingga Qabil memberikan yang tidak baik, dia kurbankan kepada Allah. Dia pilih yang tidak baik, yang udah busuk-busuk ini, sayur-sayuran udah busuk dikasih sebagai kurban. Sedangkan Habil, dia memilih yang terbaik di antara hewan ternaknya, sehingga hewan ternak yang terbaik itu dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikatnya inilah awal pengorbanan, awal kurban yang terjadi di kalangan manusia. Sehingga yang diterima ternyata dari Habil. Lewat siapa, ya? Lewat informasi wahyu terhadap atau kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam menyampaikan ini yang diterima adalah dari Habil, sedangkan yang ditolak dari Qabil. Sehingga Qabil ini marah, karena kemarahan itu mendatangkan sifat syaitan, mendatangkan kesempatan untuk membuka pintu bagi syaitan menggoda manusia, sehingga dia ingin membunuh saudaranya Habil. Kemudian dia mengatakan, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Kemudian yang namanya saudara kandungnya itu mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tenang wahai saudaraku, sesungguhnya sebab kamu tidak diterima kurbanmu itu karena kamu belum bertakwa kepada Allah. Coba kalau kamu bertakwa, pasti Allah akan menerima kurbanmu. Maka disinilah awal daripada kisah Qabil dan Habil yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka di sini, ya, jawab saudaranya ini yaitu Habil ketika Qabil ini benar-benar ingin membunuh saudaranya. Dia mengatakan, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Seandainya pun wahai Qabil, wahai saudaraku, engkau ingin membunuhku dengan tanganmu ini, padahal kau adalah saudara kandungku, aku tidak akan membalasnya dengan ikut membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, Rasulullah menyebutkan ada orang yang saling membunuh, kemudian ada yang terbunuh, ada yang hidup. Kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar.
orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu masuk ke dalam neraka. Lalu tanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Yang membunuh okeylah masuk ke dalam neraka, yang terbunuh? Nah, karena kata Nabi, yang terbunuh ini dia enggak sempat bunuh saudaranya. Coba kalau dia sempat, dia juga ikut membunuh, maka niatnya ini dihitung oleh Allah karena sama-sama ingin membunuh. Tetapi Qabil dan Habil ceritanya berbeda. Habil tidak akan membunuh saudaranya, walaupun Qabil itu berusaha untuk membunuh saudara kandungnya Habil. Ya, maka ini adalah yang dapat kita pahami bagaimana Al-Quran menceritakan kisah kedua anak Adam ini, di mana syaitan itu akan masuk ke dalam hati manusia, mengganggu manusia, mempengaruhi manusia karena ada dendam di dalam hati, karena ada dengki di dalam hati. Dengki inilah yang membuka kesempatan bagi syaitan masuk. Syaitan digoda, ayo bunuh. Sehingga pembunuhan ini terjadi. Fatawwa'at lahu nafsahu qatla akhih fa asbaha minan nadimin. Maka dia membunuh saudaranya, ya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Dia membunuh saudaranya dan dia menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan. Kenapa? Ternyata yang namanya menyesal itu ya selalu enggak disiplin. Ya, menyesal itu enggak disiplin, dia selalu datang terlambat. Nah, coba kalau datangnya enggak terlambat, pasti enggak terjadi sesuatu yang disesali. Maka yang namanya orang sesudah membunuh, maka dia akan galau, dia stres, bagaimana saya lakukan? Sehingga Allah mengutus faba'athahu Allahu ghuraba. Jadi ada burung gagak. Dalam satu riwayat, burung gagak ini ya turun di atas tanah kemudian berantem sehingga salah satunya mati. Kemudian yang mati ini ya dikorek tanah oleh yang hidup sehingga dikuburkan yang mati. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan oleh para ulama tafsir, ya, ada burung gagak yang sudah mati, kemudian datang burung gagak yang hidup, kemudian dia korek dan dia kebumikan ya saudaranya yang sudah mati. Sehingga Qabil mengatakan, ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Sungguh menyesal. Ya wailata artinya dia memanggil penyesalan. Dia memanggil ya itu ya nida. Ya celaka, dia memanggil celaka ke penyesalan dirinya terhadap apa yang dia lakukan ketika dia melihat burung gagak itu ya sudah membunuh juga saudaranya. Maka pada saat itu ya dikuburlah Habil oleh Qabil melihat bagaimana yang dilakukan oleh burung gagak tersebut. Maka yang dapat kita pahami daripada kisah Habil dan Qabil ini, jangan pernah kita menjadikan hasad itu ya, sebagai sifat kita, karena hasad ini sangat berbahaya. Ya, bagi orang yang hasid, orang yang fa'il, orang yang memiliki sifat hasad, dia tidak akan pernah tenang. Dia tidak akan pernah berbahagia terhadap kehidupannya ketika melihat kehidupan saudaranya itu di dalam kebahagiaan. Nah, maka disebut SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini ya, maka disebut jangan pernah kita hasad dengki terhadap orang lain, karena disitulah kesempatan syaitan untuk menggoda dan menjadikan permusuhan di antara manusia. Dan pembunuhan ini adalah pembunuhan pertama yang terjadi semenjak penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya صاحي كي تستريح